Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Rizky Farihatul Maftuhah. Saya berasal dari Dusun Semen, Desa Trenten, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang. Sekarang saya adalah CEO dari PT Nira Lestari Internasional, perusahaan pertanian yang bergerak di bidang gula semut. Jadi kenapa saya memilih usaha tani atau membentuk kelompok tani di desa ini? Karena potensi kelapa di desa kami itu sangat besar. Di kecamatan kami saja ada 480 hektar perkebunan kelapa. Dulu ini sebelum ada kelompok wanita tani ini, malah hampir 50% ibu-ibu di sini itu pergi ke kota habis subuh, jalan nanti sampai kota jam 8, kemudian mereka ya kadang ada yang nyetrika, ada yang membantu menjadi IRT untuk membantu perekonomian keluarga mereka di desa. Pulangnya sore, dari jasa mereka menyetrika atau nyuci itu mereka cuma dapat 20.000. Di situ kan kami ya, saya beserta keluarga itu miris sekali. Anak-anak di desa kami kurang terurus karena ibunya pergi ke kota. Akhirnya kami berinisiatif karena memang basic keluarga saya itu turun-temurun bikin kelapa. Yuk kita bikin gula kelapa ini kita bagusin lagi, kita seriusin lagi, kita bentuk kelompok wanita tani. Karena banyak ibu-ibu yang tidak memaksimalkan potensi yang kita punya nih kelapa, malah milih kerja di kota. Karena laki-lakinya sudah terberdayakan, laki-lakinya itu sudah bekerja ya, ada yang kuli bangunan gitu, ada yang gelondong itu nebang pohon terus nanti diangkut. Bikin fokus kami adalah agar ibu-ibu ini tetap menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga tetapi bisa membantu perekonomian keluarga. Ada 94 wanita tani yang tergabung di KWT Nira Lestari ini. Ada 3 lembaga. Yang pertama KWT Nira Lestari, itu untuk sosial kita, kumpul-kumpul sosialnya. Yang kedua adalah Koperasi Nira Lestari Makmur, itu ketika nanti kita sudah dapat hasil, bagi hasilnya secara merata berdasarkan asas koperasi. Yang ketiga adalah PT Nira Lestari Internasional. Jadi kalau kita ekspor berhubungan dengan buyer, kita pakainya PT. Saya berinisiatif untuk membawa kelompok wanita tani ini sebagai profesional bisnis. Oleh karena itu saya membentuk PT Nira Lestari Internasional. Kalau bentuknya koperasi atau KWT, itu akan susah sekali mendapatkan buyer, apalagi dari luar negeri. Kalau kendala awal mungkin yang ikut itu sedikit ya. Awalnya itu hanya 5 orang yang mau beralih ya. Tadinya menjual jasa di kota, kemudian kami minta beralih untuk membuat gula semut, membuat gula cetak, difokusin. Itu tadinya hanya 5 orang. Kemudian setelah kita bikin gula semut, pendapatannya itu lebih daripada yang di kota gitu. Bahkan 3 kali lipat. Jadi ada pembuktian, ada hasilnya 3 kali lipat daripada di kota. Bahkan ada yang kadang 5 kali lipat gitu. Jadi banyak yang tertarik. Bahkan hampir mayoritas lah di sini. Tips dari saya biar kelompok tani ini berkelanjutan ada 3 poin. Yang pertama adalah kesamaan visi misi. Walaupun kita kelompok tani, nggak boleh nanggung. Jadi mau dibawa kemana kelompok tani ini? Semisal nanti kedepannya kita bisa ekspor sendiri. Kita punya CSR yang bisa membiayai pendidikan anak-anak kita gitu ya, beasiswa. Kemudian bisa untuk mendanai fakir miskin. Poin-poin itu yang harus jelas di kelompok tani. Jadi arahnya jelas, step-stepnya jelas, sama visi misinya, dan visi misi itu harus besar. Yang kedua adalah transparansi. Banyak juga kelompok tani, sistem keuangannya itu tertutup. Anggota itu produknya dibeli, tapi keuangan tidak transparan. Itu yang memunculkan kecurigaan-kecurigaan, dan akhirnya banyak yang kecewa dan keluar dari kelompok tani tersebut. Yang ketiga adalah profesional. Jadi kita mengelola kelompok tani, kelompok wanita tani itu harus profesional. Kalau mau sustain ya, nggak ada lagi kata ikhlas lah. Ikhlas it's okay, nggak apa-apa. Tapi ketika dia bekerja harus dapat upah. Ketika dia mengurus dia harus bergaji. Kenapa? Kalau tidak bergaji nanti regenerasi itu akan susah. Karena yang jadi ketua, yang jadi pengurus itu adalah tumbal. Nah, oleh karena itu 3 pokok ini saya terapkan di KWT Nira Lestari. Yang pertama, kita harus profesional. Harus profesional dalam artian kita bisa produksi dan juga bisa memasarkan sendiri. Kebanyakan kelompok tani ini bisa produksi, tidak bisa memasarkan. Yang kedua, kita harus bisa mensejahterakan desa kita. Dan yang ketiga, CSR-nya itu bisa digunakan untuk membiayai yatim, duafa untuk meneruskan pendidikan, untuk kesehatan, dan juga untuk makan. Kepercayaan dan solidaritas itu bisa dibangun kalau kita itu saling percaya, akan tetapi kita juga bisa akuntabel. Tiap anggota itu kita perlakukan sebagai manusia dan keluarga. Itu poinnya.